Oke, selamat datang di podcast singkat kita kali ini. Jadi kita akan membahas topik yang sangat hangat tentang regulasi e-commerce, cyber law, e-commerce dan fintech. Bersama dua narasumber kita, ada Bro Devin dan Bro Arya. Jadi kita akan bahas mulai dari hal-hal umum dulu tentang regulasi e-commerce. Nah, Bro Devin, mengapa regulasi e-commerce itu penting dalam konteks perlindungan konsumen? Jadi regulasi itu penting agar ekosistem dari e-commerce sendiri aman dan tertib. Tapi bagi konsumen sendiri itu ingin dilindungi dari penipuan dan memastikan hak mereka. Bagi pelaku usaha, regulasi memberi kepastian hukum sehingga bisnis mereka bisa berkembang. Dengan regulasi yang baik, industri tumbuh sehat dan mendukung ekonomi. Nah, seperti yang Bro katakan tadi, itu regulasi itu mendorong pertumbuhan industri dan sebagainya. Nah, bagaimana perbandingan regulasi e-commerce di Indonesia ini dengan negara-negara lain? Nah, bisakah Bro berikan gambaran umum nih, bagaimana perbandingannya dengan negara-negara maju? Oke, untuk Indonesia ini sendiri masih tertinggal ya menurut saya dibandingkan negara maju yang sudah punya regulasi detail yang bagus. Untuk tantangan utama ada di penegakan hukum, literasi masyarakat, dan menyesuaikan dengan teknologi yang cepat. Tapi dengan populasi yang besar, menurut saya melihat Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan regulasi mereka diperkuat. Oke, kita stop di sana dulu. Kita akan bahas lebih dalam lagi dengan Bro Arya. Oke. Jadi, saya ingin tanya, bagaimana perlindungan konsumen dalam e-commerce? Menurut Anda, apakah regulasi Indonesia ini sudah cukup untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang sering terjadi saat ini seperti penipuan online, pembatalan pesanan sepihak, dan segala situasi? Bagaimana menurut Bro ini? Oke, jadi regulasi e-commerce di Indonesia itu belum sepenuhnya melindungi konsumen dari penipuan online dan pembatalan pesanan sepihak. Nah, jadi masalahnya itu implementasi dan penegakan hukum itu masih lemah. Sementara teknologi itu terus berkembang dengan cepat. Nah, jadi solusinya itu tentunya regulasi yang lebih baik, kemudian hukum yang tegas, dan konsumen yang sadar akan haknya. Kemudian tentu saja pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat juga harus kerjasama untuk menciptakan e-commerce yang aman dan terpercaya. Lalu, bagaimana dengan pengelolaan data pribadi konsumen? Nah, kita tahu sendiri data pribadi konsumen seringkali disalahgunakan. Nah, apakah Indonesia sudah memiliki regulasi yang komprehensif untuk melindungi data pribadi konsumen? Nah, oke. Jadi baru-baru ini tuh Indonesia telah mengambil langkah besar dengan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Nah, jadi undang-undang ini itu mengatur bagaimana data pribadi itu harus dilindungi, kemudian memberikan hak kepada individu serta menetapkan kewajiban bagi pengumpul data. Nah, namun sayangnya implementasi itu masih menghadapi tantangan. Penegakan hukum itu perlu diperkuat, kemudian kesadaran masyarakat itu masih rendah, dan perkembangan teknologi yang cepat itu membutuhkan adaptasi yang lebih baik. Jadi meskipun begitu, undang-undang ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah Indonesia dalam melindungi data pribadi warga negaranya. Nah, jadi tantangan berikutnya itu memastikan undang-undang ini itu bisa efektif, terutama dalam mengamankan data konsumen di era e-commerce yang terus berkembang ini. Nah, bicara mengenai undang-undang nih, tentunya pasti ada peran pemerintah. Nah, kita beralih ke Bro Devin. Pertanyaan menarik lainnya, bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi dan menegakkan regulasi e-commerce ini? Oke, menurut saya pemerintah itu berperan seperti nakoda di dalam lautan seperti memandu kapal yang besar. Nah, di tengah lautan digital yang luas saat ini, perkembangan teknologi yang sangat cepat, kreativitasnya pelaku usaha dan kompleksitas pelindungan konsumen menjadi tantangan utama. Meskipun demikian, membuat undang-undang, membentuk lembaga pengawas, dan bekerja sama dengan sepihak swasta. Untuk kedepannya, perlu adanya penguatan penegakan hukum, peningkatan literasi digital, dan kerjasama internasional, dan inovasi dalam e-commerce sendiri. Dengan begitu, ekosistem e-commerce di Indonesia dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan, memberikan manfaat bagi semua pihak. Oke. Nah, pertanyaan untuk Bro Arya juga nih. Mengenai e-commerce, bagaimana sih potensi pertumbuhan e-commerce kita ini di Indonesia saat ini? Oke, jadi seperti yang kita tahu ya, bisnis online ini lagi booming ya di Indonesia, trennya lagi Iya, naik banget. lagi naik. Nah, jadi dengan makin banyaknya orang punya HP dan akses internet,
apalagi setelah pandemi itu kan Iya. behavior orang berubah jadi offline ke online. Nah jadi belanja itu jadi makin mudah. Nah jadi platform e-commerce ini itu berlomba-lomba untuk menawarkan produk dengan harga yang bersaing dan produknya lengkap. Nah jadi tapi supaya bisnis online ini itu makin maju, kita butuh internet yang lebih kencang. Nah jadi kita juga membutuhkan layanan pengiriman yang lebih baik, kemudian perlindungan konsumen yang lebih baik agar belanja online itu lebih aman dan terpercaya. Wah, betul. Oke, sekarang kita bahas yang lebih intinya lagi lah Oke. tentang cyber law itu. Kita tahu sendiri cyber law ini ada banyak macam, seperti regulasi perlindungan konsumen, privasi data, dan kontrak elektronik. Nah, itu berlaku di berbagai banyak negara, seperti Indonesia, Singapura, Amerika Serikat. Nah, menurut Bro Devin nih, dari 3 negara tersebut dan aturan cyber law tersebut yang saya sebutkan tadi, kira-kira kerangka hukum yang paling komprehensif dan efektif dalam melindungi konsumen di era digital itu yang mana dan mengapa? Oke, pertanyaan yang sangat menarik. Jadi ketiga negara yang Anda sebutkan ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur perlindungan konsumen, privasi data, dan kontrak elektronik di era digital. Untuk negara Singapura sendiri, menurut saya itu regulasi fintech dan perlindungan data sangat ketat dan cepat beradaptasi. Makanya Singapura ini bisa dijuluki pemimpin dari regulasi dari negara-negara maju ini. Yang kedua ada negara Amerika Serikat memiliki regulasi kuat tetapi terfragmentasi antara federal dan negara bagian. Untuk Indonesia sendiri sedang berkembang dengan UU Perlindungan Konsumen dan UU PDP baru, tapi penegakannya masih menjadi tantangan bagi negara sendiri. Setiap negara punya kelebihan dan kekurangan masing-masing tergantung konteks dan fokusnya. Oke, jawaban yang sangat menarik. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Nah, yang tidak kalah penting. Oke. Mengingat kompleksitas regulasi di sektor keuangan digital, seperti pemain elektronik, fintech lending, aset kripto, dan kejahatan cyber, negara mana yang menurut Bro Arya nih memiliki pendekatan yang paling seimbang antara mendorong inovasi atau melindungi konsumen dari 3 negara tersebut? Jadi yang tadi Saudara David yang sebutkan ada 3 negara, ada Singapura, Indonesia, dan Amerika. Nah, jadi kita bahas dari Singapura dulu. Jadi Singapura itu dikenal dengan pendekatan yang berinovasi. Jadi ada yang namanya Otoritas Moneter Singapura atau disingkat MAS. Mereka itu berhasil menciptakan lingkungan yang sangat mendukung fintech dengan regulasi yang jelas dan perizinan yang efisien. Namun, fokus pada inovasi itu kadang-kadang menimbulkan kekhawatiran mengenai perlindungan konsumen, terutama dalam hal transparansi biaya dan penanganan hukum. Nah, kemudian yang kedua, Amerika Serikat, mereka itu punya sejarah yang panjang lah terkait dengan keuangan. Nah, jadi pendekatannya itu lebih reaktif. Artinya, regulasi itu baru dikeluarkan apabila ada masalah. Nah, jadi meskipun begitu, perlindungan konsumen di sana cukup kuat, terutama terkait transparansi informasi dan penanganan sengketa. Kemudian terakhir Indonesia itu di sisi lain sedang membangun ekosistem fintech yang lebih baik. OJK itu sudah mengeluarkan berbagai peraturan untuk fintech lending dan pembayaran elektronik, tapi implementasinya itu masih menjadi tantangan. Kemudian regulasi aset kripto juga masih berkembang. Seperti kita tahu, baru-baru ini OJK itu baru saja secara resmi mengawasi kripto di bawah Ya, Bapepti. Nah, jadi regulasi ini juga membutuhkan koordinasi antar lembaga yang lebih baik. Nah, tidak ada satu negara dari 3 negara itu, tidak ada satu negara yang paling sempurna. Misalkan Singapura itu cepat beradaptasi dengan inovasi, kemudian Amerika itu kuat dalam perlindungan konsumen, dan Indonesia itu punya potensi yang besar menjadi pusat fintech di Asia Tenggara. Nah, tapi ya masih perlu memperbaiki regulasi dan penegakan hukum itu. Nah, itu pastinya dong. Nah, mungkin karena tadi sudah pertanyaan terakhir, tetapi sebelum menutup perbincangan kita ini, kita perlu tarik kesimpulan. Nah, kesimpulan yang bisa dapat ialah menyoroti pentingnya regulasi e-commerce dan dalam menciptakan ekosistem bisnis online yang sehat dan terpercaya. Nah, kita telah membandingkan regulasi e-commerce di Indonesia dan negara-negara seperti Singapura, Amerika. Nah, meskipun Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam mengatur sektor ini, masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Terima kasih kepada kedua narasumber kita, Bro Arya dan Bro Devin, sudah berbagi pengetahuan dan wawasannya. Semoga diskusi kita ini bermanfaat untuk
pengetahuan masyarakat.